Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainurido, NIM saya 231311008. Jadi di video kali ini kita akan membahas dalam mata kuliah filsafat etika dan estetika. Di mana di video kali ini saya akan membahas tentang suatu masalah ataupun problem ya, yang sempat geger juga mungkin ya di Instagram gitu awal mulanya, atau di TikTok gitu. Jadi di video ini tuh ia mengambil teori dari hedonisme tersebut, dimana mungkin bisa ditampilkan video. Ada akun yang bernama Pablo Laclarie dengan nama asli Febrian. Dia ini post foto dengan caption gini, wajar gak sih 16 tahun bawa Porsche? Mungkin awalnya kayak, wah anak sultan nih, bapaknya orang kaya. Ternyata mobil itu bukan punya dia. Dia seolah-olah bilang ke yang punya mobil mau beli mobil itu. Padahal ya cuma pengen foto doang dengan caption seperti itu agar orang-orang mengira kalau mobil itu mobil punya dia. Nah, gara-gara kejadian kebelet Starboy inilah dia viral di TikTok. Dan ujung-ujungnya neneknya yang tanggung jawab semua perbuatan dia. Kasihan si neneknya, bahkan di akhir video neneknya ini sampai nangis loh. Nah, kalau kalian tanya kenapa harus neneknya yang tanggung jawab? Karena neneknya sendiri yang bilang kalau orang tuanya ini tidak peduli karena udah capek dengan kelakuan si Febrian nih yang banyak bacot. Yang berarti kasusnya ini bukan kasus pertamanya. Nah, nyambung nih, karena viral inilah banyak orang-orang yang mulai speak up tentang hal-hal yang sudah dirugikan oleh si Febrian atau Pablo ini. Seperti nipu orang-orang sampai rugi 4 jutaan, ada yang kena tipu sampai 600 ribu, ada yang sampai 1,5 juta, 400 ribu, 700 ribu. Gila, masih 16 tahun anjing. Sampai dia juga pernah loh ngaku-ngaku punya brand gitu, dan brand tersebut sampai kena imbasnya gara-gara omongan si Pablo ini. Dan akhirnya brand tersebut klarifikasi. Cambre ada predae. Nah ya, mungkin bisa dilihat lah dari video yang udah ditonton tadi cuplikannya. Jadi menurut saya daripada orang tersebut itu ya, maksudnya dia itu ingin terlihat hedon lah, kayak dia memoto mobil yang bukan punya dia, yang diibaratkan tuh kayak punya dia, seolah-olah kayak punya dia, kayak umur segini nih udah punya mobil ini, kayak seolah-olah kan kalau misalkan di dunia maya kan kayak wah keren gitu misalkan, padahal itu bukan punya dia. Dan juga kayak dia juga kan kayak apa namanya, punya emang hidup yang kayak hedon gitulah, tinggi, tetapi kan realitanya tidak seperti itu. Dia hidup juga ya kayak orang tuanya aja kayak udah males ngurusin dia, neneknya akhirnya ngurusin dia. Dan juga dia kayak banyak tuh setelah itu korbannya tuh pada speak up, kayak dia pernah ditipu berapa juta, terus berapa ratus gitu, pokoknya demi gaya hedonnya dia sampai merugikan banyak teman ataupun ya teman terdekat sendiri. Nah, mungkin terlihat bagaimana di dalam media sosial tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, gaya hidupnya yang berorientasi pada kesenangan seperti pamer ataupun mengejar tren lah demi kepuasan sendiri. Jadi fenomena ini bisa dianalisis menggunakan teori hedonisme yang sudah saya sampaikan tadi dalam filsafat etika. Nah, secara sederhana, hedonisme itu adalah pandangan yang menganggap bahwa tujuan utama hidup manusia adalah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Nah, jika dikaitkan dengan konten tersebut yang tadi ditampilkan, nah itu mencerminkan yang namanya hedonisme modern, yaitu kesenangan yang berpusat pada hal-hal instan yang bersifat materi. Dalam konteks media sosial, kesenangan itu tidak hanya berupa pengalaman pribadi, tetapi juga pengakuan dari orang lain. Nah, sejumlah like dan komentar ataupun followers, hal ini menunjukkan bahwasanya kesenangan tidak lagi murni berasal dari dalam diri, melainkan juga harus dari haus validasi dari sosial ataupun dari orang lain. Nah, jadi dalam perspektif
etika. Hedonisme itu memiliki dua sisi. Di satu sisi mencari kebahagiaan adalah hal yang wajar karena manusia itu sendiri secara alaminya ingin merasa senang gitu ataupun menghindari penderitaan. Namun di sisi lain, jika kesenangan dijadikan tujuan utama tanpa mempertimbangkan nilai moral ataupun dampaknya seperti tadi, yang dampak yang merugikan orang lain, maka hal ini juga dapat menimbulkan masalah. Misalnya, seorang bisa menjadi konsumtif, membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan kehilangan makna hidup yang lebih dalam. Nah, jadi dengan demikian, melalui analisis hedonisme itu, konten TikTok tersebut tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga mencerminkan realitas sosial saat ini, di mana kesenangan menjadi standar utama dalam menilai kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, agar tidak terjebak pola hidup yang hanya mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan nilai dan tujuan utama yang lebih bermakna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.